Selamat sore. Sore Dengan siapa? dengan Citra. Oh, Mbak Citra. Iya. Habis dari mana? Baru pulang sekolah. Oh, baru pulang dari sekolah Iya. langsung ke sini. Tadi ke sekolah naik apa? Tadi kebetulan Grab karena nggak ada yang ngantar kebetulan. Jadi pulang perginya pakai Grab. Gimana tadi di sekolah? Lumayan, materinya lumayan sedikit. Jadi lebih ke have fun aja sama teman-teman. Karena kan hari ini hari Kamis, jadi pembelajarannya nggak sefull ya biasanya. Oh iya, BTW, Adik udah nyaman duduknya? Oh, sudah. Jadi kayak gitu ya? Iya. Udah UTS belum? Belum. Oh, habis ini. Iya. Semangat Masih. ya. Iya, makasih. Kakak juga. Adik sekarang kelas berapa? Kelas 3 SMA. Oh, udah mau lulus. Iya, udah mau Habis lulus. ini Banyak pengennya... ujian. Oh, banyak ujian. Iya. Habis ini pengennya mau kemana? Kuliah sih rencananya. Tapi masih mematangkan diri aja. Oh, udah nggak? Udah kepikiran nggak mau ambil jurusan apa? Belum sih kayaknya. Soalnya masih belum matang antara kerja sama kuliah. Masih 50-50. Oh, bingung antara Iya. kerja sama kuliah ya. Oh. Jadi ada di sini mau ngapain? Di sini mau ceritain sedikit trauma tentang masa lalu sih lebih tepatnya, karena kebetulan ada trauma yang memang dimana aku belum bisa nemuin jawabannya hal itu tuh karena apa gitu. Oh, seperti itu. Sebelumnya di sini Ibu kenal, kita pernah melakukan sesi konseling nggak sebelumnya? Kayaknya belum pernah. Oh iya, jadi perkenalkan, nama aku Alfi, kamu bisa panggil Kak atau Bu juga nggak apa-apa. Nanti aku selaku konselor kamu ya. Jadi kamu bebas menceritakan semua hal yang kamu rasain dan nanti terbuka aja di sini. Di sini juga kamu bebas menceritakan semua hal tanpa takut rahasia itu bocor, karena konseling kali ini mengandung sistem kerahasiaan, keterbukaan dan kesukarelaan yang dimana kamu di sini tidak terpaksakan ya? Enggak sama sekali. Yang pertama apa nih yang pengen diceritain? Yang pengen diceritain tentunya masalah trauma. Jadi aku itu trauma sama satu hal yang dimana itu mungkin di sekitar kita atau di beberapa orang mungkin nggak pernah ngalamin atau bahkan nggak ada sama sekali, karena dari lingkungan aku sendiri, di teman-teman sekolah atau di lingkungan rumah itu memang aku belum pernah nemuin kejadian yang aku alamin sendiri gitu. Masalah untuk trauma yang aku hadapin saat ini. Boleh diceritain lebih lanjut gak traumanya bagaimana? Boleh. Jadi kalau orang lain itu mendengar kabar duka atau tentang kematian atau tentang berita kehilangan, mereka itu kan emosionalnya keluar kayak sedih atau merasa kehilangan gitu kan. Kalau aku pribadi malah merasakan takut. Iya. Jadi kalau misalnya ada satu berita di lingkungan kayak di musola atau di masjid yang dimana itu ada pengumuman orang meninggal, kan biasanya kalau di masjid atau di musola kalau ada orang meninggal kan disiarin kayak innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan. Itu
aku merasa takut banget malahan, karena yang aku rasain secara fisik itu jantung berdebar-debar, terus takut, cemas, gelisah, keringat dingin. Yang paling gimana ya, takut pokoknya, yang benar-benar takut, emang setakut itu gitu kalau ngedengar berita kehilangan dari musola atau masjid. Oh, seperti itu. Jadi adik ini ngerasa takut banget kalau ada suara Benar. atau siaran kayak orang meninggal terus setelah kehilangan kayak gitu. Adik ngerasa langsung yang keinget sesuatu gitu Iya. ya. Gimana perasaan adik akhir-akhir ini? Jauh lebih baik daripada sebelumnya, karena alhamdulillahnya aku pribadi masih punya temen yang selalu support, dan dia tuh selalu menghibur gitu kan, membantu untuk berusaha untuk nggak buat aku kepikiran masalah trauma tadi itu. Seperti itu. Nah, aku kan kayak adik kan tadi bilang kalau semisal dengar hal yang kayak gitu tuh kayak sensitif lah ibaratnya ya. Nah, itu kenapa hal itu tuh bisa terasa berat di adik? Karena pertama, trauma kehilangan di masa lalu. Kebetulan aku adalah tipe kalau orang yang percaya sama hal-hal yang bisa dibilang kalau anak zaman sekarang itu pamali atau mitos atau pantangan-pantangan orang zaman dulu, kayak kalau misalnya anak perempuan nggak boleh ada di tengah pintu atau apa, itu aku sangat memang percaya gitu sama hal-hal kayak gitu. Jadinya itu pertama yang mungkin salah satu alasan yang mendorong juga semakin percaya dengan rasa trauma gitu. Terus kebetulan juga aku mengalami trauma itu ketika aku merasa kehilangan seseorang yang sangat berarti di hidup aku. Seperti itu. Jadi adik ngerasa berat gitu ya. Berat. Apalagi setelah kehilangan orang yang adik cintai. Iya, karena kehilangan orang yang sangat penting dalam hidup aku, yang sangat pengertian sama aku, yang sangat memahami karakter dan sifat aku. Ketika aku kehilangan itu dan aku berusaha menenangkan diri, disitulah trauma itu dimulai. Jadi pada saat itu aku ngerasain trauma untuk pertama kalinya adalah dari hari dimana, kalau di lingkungan aku itu kalau ada orang meninggal itu pasti kan ada tahlilan selama 7 hari, 40 hari, 100 hari kayak gitu. Itu aku ngalaminnya dari hari ke-7 hari sampai ke-40 harinya. Jadi selama 7 hari ke-40 harinya orang yang aku sayang ini nggak ada, itu selalu muncul keadaan yang sama, dimana ada orang meninggal di setiap harinya, dan itu bisa sehari bisa 4-5 kali orang meninggal. Mungkin karena rasa kehilanganku belum sembuh dan di lingkungan aku kayak didorong semakin ngerasa takut gitu, semakin ngerasa takut dengan keadaan yang seperti itu, jadi mendorong aku lebih trauma dan trauma lagi. Karena juga posisinya aku sendiri pada saat itu nggak ada yang
merangkul gitu. Jadi itu yang semakin bikin aku ngerasa kayak berarti aku sekarang udah ditinggal sama orang yang aku sayangi, terus lingkungan aku juga mengalami hal yang sama, terus aku harus memposisikan diriku yang kayak gimana. Itu aku sangat kayak apa ya, sedih aja gitu, kayak kenapa sih di saat keadaan yang kayak gini aku malah ngerasa sendiri, nggak ada yang merangkul. Jadi semakin takut untuk ngapa-ngapain, itu takut untuk mengambil keputusan apapun itu. Dan itu salah satu alasan aku untuk berpikir yang dimana pasti kalau misalnya aku kayak gini nanti pasti aku nggak bisa gitu. Jadi muncullah pikiran-pikiran yang buruk, yang jelek, kayak menjadikan pikiran positif itu jadi negatif gitu. Jadi itu ngerasa kayak udah ditinggal sama orang yang disayang tapi nggak ada yang merangkul. Iya benar. Sampai ngerasa sendiri banget ya. Iya. Dan hal itu yang bikin adik trauma sampai Benar. sekarang. Ya. Kalau boleh tahu siapa orang yang adik maksud? Kebetulan itu bisa dibilang duniaku, yaitu dimana semua orang pasti kalau kehilangan orang ini pasti sangat-sangat berat dan pasti sangat-sangat merasa kehilangan. Karena aku pernah dengar kalau sosok ibu itu adalah keluarga yang paling berharga. Karena dimana kalau misalnya seseorang ditinggal ayah mungkin masih lebih baik gitu, tapi kalau seorang ibu udah diambil dari keluarganya, dari anak-anaknya, itu pasti anaknya akan kehilangan dunianya. Dan kebetulan sosok itu adalah ibu saya sendiri. Waktu pertama kali, waktu ibu meninggal itu perasaan adik gimana? Pertama shock karena nggak menyangka aja, maksudnya nggak menyangka karena kan sebelumnya juga di malam harinya, di sore harinya tuh masih bersama, masih quality time sama keluarga, masih berbagi cerita gitu. Terus ketika itu dikasih musibah sama Allah dengan ibu diambil secara tiba-tiba bisa dibilang gitu, itu tentunya yang pertama kaget, terus nggak percaya. Setelah itu dengan proses pemakaman dari mulai memandikan, mengkafani, serta dibawa ke peristirahatan terakhir, itu masih belum bisa bikin diri aku ini kayak oh iya ya ibu aku udah nggak ada. Itu masih belum sadar. Jadi pada saat itu dengan usia yang masih dibilang masih anak-anak sekali gitu kan, itu sangat-sangat merasa berat tentunya. Terus tapi lebih ke dominan ke kaget aja sih. Dan ya tentunya merasa kehilangan gitu. Jadi adik ngerasa kehilangan, ngerasa berat, apalagi sorenya masih quality time bareng keluarga, tiba-tiba udah diambil kayak gitu ya dek ya. Itu adik kelas berapa waktu ditinggal? Kelas SMP kelas 1. Oh, 1 SMP ya, kelas 7 SMP. Oh iya. Jadi agak lumayan lama tapi traumanya sampai sekarang ya. Iya. Karena ya itu tadi belum bisa nemuin jalan keluar atau apa ya ibaratnya cara mengatasinya gitu. Karena juga mau terbuka ke orang lain atau ke teman atau ke saudara atau ke siapapun itu tuh masih belum bisa untuk mengungkapkan, karena di satu posisi yang aku bilang tadi, dimana kebanyakan orang mungkin nggak pernah ngerasain hal ini, dan kebanyakan orang mungkin kayak menyepelekan hal ini gitu kan, kayak apa sih, orang semuanya juga bakalan meninggal, semua orang juga bakalan mati gitu. Tapi kalau aku pribadi sendiri memang trauma itu memang beneran ada di diri aku. Kadang orang juga menyepelekan hal tersebut. Kadang bagi mereka itu sesuatu hal yang sepele
yang dirasakan mereka itu belum tentu sepele bagi orang lain gitu kan. Jadi mereka tidak bisa menempatkan posisi di mana orang lain itu ngerasain hal itu. Jadi aku kalau mau keterbukaan ke lingkungan atau ke siapapun itu masih belum bisa. Jadi aku di sini tentunya percaya ke kakak biar maksudnya aku bisa lebih plong, lebih baik gitu. Sebenarnya itu juga nggak sepele, apalagi seorang ibu ya kan. Benar. Ibu, sosok ibu yang nemenin kita dari nol sampai sekarang, terus tiba-tiba kehilangan itu juga pasti rasanya sakit jadi ya. Ya. Waktu pertama kali ngalamin hal itu, yang waktu pertama kali ngalamin hal yang adiknya ngerasa kayak deg-degan waktu itu, apa yang paling keinget jelas dari adik? Yang paling keinget jelas adalah ketika memandikan jenazah ibu sih, karena kan itu sesuatu hal yang kayak bener-bener aku saksiin sendiri gitu. Terus juga aku sangat ngerasa gimana ya, berat. Terus itu yang bikin aku ketika ada berita kehilangan itu yang selalu keinget di benak aku kayak, oh iya aku dulu pernah ngalamin kayak gini dan itu ibu aku sendiri gitu. Oh, jadi adik ini setiap ada siaran terus langsung keinget ibu ya? Iya, karena itu kan yang benar-benar yang memang diingat kalau misalnya apa ya, ada sesuatu yang memang berharga di hidup aku terus diambil dari aku, itu sangat-sangat ya gimana sih rasanya kayak kita kehilangan orang yang kita sayang gitu kan. Jadi itu yang paling bikin aku ngerasa kayak ingat sama momen itu. Nah, dari situ itu bagian mana dek yang paling membekas di adik waktu kejadian itu? Yang paling membekas di hati adalah ketika aku ngelihat sendiri dengan mata kepala aku sendiri, di mana bapak aku yang seorang yang memang kalau sosok lelaki itu diciptakan untuk kuat, lebih kuat dari wanita, dan itu aku nggak pernah sama sekali menyaksikan beliau menangis. Di hari itu aku menyaksikan beliau menangis, jadi itu adalah kesan yang paling kayak, oh ini berat banget ya, ternyata berarti seberat ini ya gitu. Ngerasa kehilangan itu sakit banget, sampai-sampai bapakku yang dimana sosoknya adalah sosok yang strong, yang apa namanya, nggak pernah menangis gitu kan, nggak pernah yang emosional. Di hari itu aku sangat-sangat menyaksikan, dan juga kebetulan selain aku menyaksikan beliau menangis, aku juga menyaksikan gimana rasa kehilangan yang lebih dari aku sebagai anak itu aku saksiin sendiri di bapak aku, dengan aku ngelihat apa namanya, bapak aku yang sakit karena faktor kepikiran kehilangan ibu aku. Oh, jadi adik ini ngerasa yang paling membekas itu sosok ayahnya adik, yang Benar. dimana beliau itu dikenal sangat kuat sama adik, ternyata beliau menangis di situ. Jadi adik rasanya shock banget ya Iya, waktu itu, apalagi ibunya juga udah meninggal, ditambah melihat ayahnya yang tiba-tiba menangis. Apa yang adik ingat perasaan adik waktu itu? takut, gelisah, terus itu berat, merasa kehilangan, dan nggak nyangkanya Nggak nyangkanya karena aku harus
ada di fase ini gitu. Karena kan kebetulan aku dari keluarga yang memang dimana di masa kecil itu selalu dimanjakan oleh orang tua, selalu di ngertiin sama orang tua dan gak pernah merasa kekurangan satu apapun itu. Jadi ketika aku dikasih hal yang dimana aku sebelumnya nggak pernah kepikiran untuk aku ada di kejadian itu, jadi aku merasa kayak oh aku sampai kayak gini nggak nyangka banget ya gitu. Berarti adik masih nggak nyangka. Tapi kalau sekarang gimana, Dik? Mas Adik? Sekarang sudah lebih baik karena kan juga aku harus mulai belajar menerima kenyataan kalau bahwasanya memang aku sudah melewati fase itu gitu. Tapi ya itu tadi mungkin ada sebagian luka yang bisa sembuh tapi nggak semua bekasnya hilang kan gitu. Adik keren banget karena udah sampai sejauh ini. Nah, setelah ibu meninggal, adik gimana jalanin hari-hari berikutnya? Tentunya di awal-awal itu ngerasa kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak bisa untuk maju nih, aku nggak bisa kalau aku harus sendirian gitu. Selalu ngerasa nggak bisa dalam hal apapun itu. Terus aku berusaha membangkitkan diriku sendiri dengan ayo kamu bisa, kamu pasti bisa ngelakuin ini gitu. Aku memotivasi diriku sendiri dengan dimana aku masih punya support system, salah satu orang tua aku yaitu aku gitu. Jadi itu yang bikin aku memotivasi diriku untuk walaupun itu berat tapi aku harus memaksakan diriku untuk ayo kamu bisa gitu. Jadi awalnya itu kayak ngerasa harinya Berat banget karena kan yang dimana kebiasaannya kayak masih ada orang tua tuh selalu dimanja, selalu diperhatiin, selalu disayang, terus tiba-tiba semua rasa itu langsung hilang sekejap dengan waktu yang sesingkat itu. Kayak ih berat banget ya, aku bisa ngelakuin ini kalau misalnya aku memaksakan diriku. Jadi aku pada saat itu hal yang pertama aku lakuin adalah aku menyembuhkan diriku dengan motivasi diri aku sendiri kalau memang aku bisa gitu. Adik keren banget. Itu langkah yang sangat-sangat bijak karena adik awalnya ngerasa berat banget, terus akhirnya adik mau memotivasi diri adik sendiri supaya lebih kuat, lebih bisa sabar menghadapi dan menerima kenyataannya ya. Seperti itu. Kira-kira kalau waktu itu ada nggak sih hal yang pengen adik sampaikan ke ibu tapi belum sempat? Ada sih, malah aku ada hal yang aku sudah sampaikan dan ternyata waktunya mungkin nggak bersahabat sama aku sih, karena pada saat itu aku menjanjikan sesuatu ke beliau sebelum beliau meninggal, yaitu aku mau bawa beliau ke rumah sakit gitu. Tapi karena memang ya namanya kematian juga nggak ada yang tahu kan, itu beliau sudah mengiyakan dan aku sudah intinya sudah memberi janji itu tapi nggak bisa ditepati karena beliau sudah diambil duluan. Dan aku sih kalau untuk penyampaian ke beliau sebenarnya aku ingin menyampaikan kata maaf, beribu kata maaf karena aku sebagai anak belum bisa membahagiakan orang tua, belum bisa intinya menuruti keinginan orang tua gitu. Yang tentunya aku masih dengan usia yang sebelumnya itu banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kenakalan, itu yang benar-benar kayak mungkin salah satu faktor almarhum ibu aku tuh kepikiran gitu. Jadi aku kalau misalnya diberi kesempatan aku mau meminta maaf yang sebesar-besarnya karena semua kesalahan aku, kenakalan aku di
masa lalu yang dimana sebelum ibu aku nggak ada, aku belum bisa jadi anak yang baik. Jadi adik pengen nyampein ke ibu kata maaf ke ibu, apalagi adik juga punya janji ya kata ke ibu buat bawa ibu ke rumah sakit, tapi Allah ngasih takdir lain. Dan adik juga pengen bilang maaf karena udah sempat nakal, udah sempat belum bisa membahagiakan orang tua juga ya. Ya, Tapi dengan cara ini adik bisa membahagiakan orang tua. alhamdulillah. Semoga aja. Seperti itu. Sekarang kalau keinget momen yang dimana adik ngerasa yang tadi itu, apa yang adik rasain? Maksudnya yang adik rasain kayak sebentar. Kalau keinget momen dimana adik ngerasa bersalah waktu nakal, waktu belum bisa bahagiain, apa yang adik rasain? Kayak rasa sedih kah? Atau merasa bersalah? Atau gimana? Sedih tentunya, karena aku pribadi belum bisa yang bikin diri aku sendiri untuk bikin orang tua tuh merasa bangga gitu. Sedih karena juga aku belum bisa jadi anak yang baik. Jadi kayak aku pengen sih kalau misalnya dikasih kesempatan, maksudnya dikasih kesempatan kalau bisa memutar balikan masa lalu, aku dikasih kesempatan gitu, aku pengen memulai jadi anak yang lebih baik tentunya gitu. Kalau perasaan marah karena keadaan itu ada pernah nggak? Ada, karena yang aku rasain, kenapa sih harus aku yang ngalamin, kenapa sih aku harus kayak gini, kenapa sih aku harus merasakan hal ini, sedangkan dengan usia aku yang segitu kenapa aku harus dipercaya kalau misalnya aku bisa lewatin itu. Aku bahkan bisa dibilang membenci diriku sendiri karena aku mengalami keadaan itu tersebut. Jadi adik ngerasa marah sama takdir ini ya? Iya. Karena kenapa harus adik sih yang ngerasa kayak gitu? Kenapa harus adik sih yang dapat takdir kayak gitu? Seperti itu. Iya, karena kan kalau dipikir secara logika, maksudnya secara umum gitu, dimana sih anak yang usianya 12 tahun gitu itu masih butuh bimbingan sosok ibu, masih butuh bimbingan sosok orang tua lah, support gitu. Itu harus itu harus kehilangan orang tua di usia segitu. Jadi kayak bikin aku yang kenapa sih anak lain tuh bisa ditemenin sama ibunya gitu, kenapa aku nggak bisa dengan usianya segitu, kenapa sih aku harus mengalami keadaan kayak gini, aku harus mengalami ini dengan sesuatu yang dimana aku itu masih usia sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Jadi aku kayak ngerasa nggak adil aja gitu, anak lain nggak ngerasain apa yang aku rasain. Oh, seperti itu. Kalau rasa bersalah bagaimana? Kalau rasa bersalah kayaknya kalau dari takdir ya kita nyalain segimana pun nggak bakal bisa membalikan keadaan gitu kan. Tapi kalau untuk merasa bersalah ke diri sendiri, ya itu tadi memang merasa bersalah karena belum bisa banggain orang tua, belum bisa nyenengin ibu gitu. Jadi ya bikin ngerasa belum bisa cukup untuk jadi anak yang baik. Jadi adik ngerasa kayak merasa bersalah karena belum ngerasa bisa jadi anak yang baik buat ibu ya. Kalau untuk marah, adik juga marah ke
keadaan, karena itu ngerasa gak diadilin aja sama keadaan di antara yang lain, beribu-ribu anak yang masih dirangkul sama orang tuanya, aku harus mengalami kehilangan orang. Nah, waktu adik ke-trigger tuh kalau misal ada siaran atau apa yang bikin adik ngerasa gelisah, ngerasa cemas, ngerasa keringat dingin gitu ya katanya tadi ya. Iya. Itu adik ngelakuin apa biar nggak keinget? Kalau di awal-awal itu, di fase awal aku mengalami hal seperti itu dulu, itu aku menenangkan diriku dengan meminum obat-obatan dari dokter. Jadi aku sampai dengan keadaan dimana aku sampai harus ke psikiater, kan harus apa ya, mengontrol trauma aku sendiri gitu. Jadi aku sangat-sangat tidak bisa kalau gak dibantu dengan obat. Tapi dengan berjalannya waktu aku sudah mulai menerima keadaan itu dan aku berdamai dengan keadaan itu. Aku melepas itu dengan cara aku menyibukkan diriku pertama. Kedua, aku biasanya melakukan hal yang apa ya, ibaratnya bisa melupakan aku sesaat, itu dari hiburan atau dari pekerjaan atau dari lingkungan yang bikin aku jauh lebih baik. Jadi adik cari kayak hiburan kayak, kalau boleh tahu hiburannya kalau bentuk apa? Biasanya kalau di lingkungan aku tuh kebanyakan festival budaya, kebanyakan apa namanya, adat budaya kayak karnaval atau bisa dibilang seni kuda lumping gitu-gitu. Itu kan karena di situ aku menemukan lingkungan yang, oh aku nggak sendirian, oh aku di sini banyak kok orang di sekitar aku. Itu yang bikin aku nggak ngerasa takut lagi karena banyak orang di sekeliling aku sendiri. Jadi mungkin ada sesaat bisa, ibaratnya bisa mengapa ya, kayak aku tuh bisa ngelakuin hal yang lebih baik dalam hal nggak keinget lagi ke masa lalu. Seperti itu. Jadi ada hiburannya seperti kuda lumping, terus festival atau karnaval kayak gitu ya. Biar adik ngerasa nggak sendirian, Benar. adik punya teman banyak kayak gitu. Dari situ biasanya kalau lihat acara-acara gitu sama siapa tuh? Biasanya sama teman, biasanya kalau teman nggak bisa, kalau memang sudah mepet dan akunya juga keadaannya sudah memang yang menggigil ketakutan, itu aku sendirian sih. Ada sendiri. Tapi di sana enjoy ya. Enjoy aja karena kan banyak orang gitu kan, jadi ngerasa ditemenin, ngerasa ada orang lain yang ada di belakang kita, di sebelah kita gitu. Jadi adik lebih ngerasa lebih baik. Iya, Kalau jauh semisal- lebih baik. Oh, jauh lebih baik kalau semisal nonton kayak gitu ya. Iya, karena kalau misalnya di rumah dengan melakukan kesibukan itu kan masih ada suara itu gitu kan, jadi Iya. nggak bisa apa sih, kayak nggak bisa hilang gitu dari ingatan masa lalu. Kalau kita menjauh dari lingkungan yang ada berita itu, mungkin aku lebih baik, jauh lebih baik daripada di lingkungan yang dimana aku masih bisa mendengar suara di kejadian itu gitu. Itu suaranya kayak gimana? Maksudnya kayak lebih spesifik gitu yang adik rasain itu gimana? Langsung inget, takut juga, karena kan biasanya kalau orang meninggal itu kan ada yang namanya disolatin, ada yang namanya ditahlilin. Itu jadi kayak memang itu salah satu ayat suci Al-Quran yang tercantum di situ, cuma dan itu doa-doa baik gitu. Tapi aku tuh jadi keinget ketika momen dimana aku kehilangan pada saat itu. Jadi aku kayak flashback gitu ke masa lalu aku yang aku menempatkan diriku di keadaan itu.
Tapi kalau sekarang kalau dengar suara tahlil atau ayat-ayat Al-Quran gitu masih keinget gak? Atau cuma suara siaran aja yang bikin nanti rasa kayak gitu? Lebih ke suara siaran sih, karena itu kan yang benar-benar langsung menuju ke hal yang aku takutin gitu. Jadi kalau semisal kayak tahlil atau kayak pembacaan ayat suci Al-Quran itu Enggak, malah lebih menenangkan sih kalau sekarang. alhamdulillah. Adik pernah nggak? Terus Oke, untuk adik pernah nggak kayak ngerasa kayak menjauh gitu dari topik kematian supaya nggak sedih? pernah, karena ada satu momen dimana aku lagi nongkrong sama teman-teman aku, dan teman-teman aku itu kebetulan lagi menceritakan suatu hal kejadian yang berhubungan dengan kematian yang sempat booming juga di kala pemberitaan televisi, terus dari handphone gitu kan. Mereka menceritakan itu dengan detail kayak gimana itu bisa kejadiannya atau apa segala macam. Dan aku ditanya sama teman aku, gimana kalau misalnya kamu ada di posisi itu, dan itu aku sangat nggak bisa menjawab karena aku langsung throwback ke masa lalu aku, dimana pas kejadian itu aku ngerasa ada di tempat itu gitu. Jadi aku menghindarinya dengan cara aku izin ke toilet atau aku izin ke belakang, atau intinya aku menghindari pertanyaan itu sampai mereka selesai dengan topik itu. Oh, jadi selain siaran, topik juga ngaruh ya ke adik? Karena topik itu lebih ke spesifiknya lebih ke kayak tentang apa ya, kabar berita meninggal. Kayak misalnya contoh kayak aku dikasih temen, kamu tahu nggak sih si ini tuh meninggal tahu kemarin karena ini gitu. Itu jadi kayak itu kan sama aja kayak berita kematian kan gitu. Jadi aku sama aja. Tapi kalau kayak berita yang em, ini si artis ini kecelakaan dan aku nggak terlalu yang tahu tentang si artis ini, aku nggak merasa takut gitu. Terkecuali aku dikasih tahu dengan berita kehilangan yang dimana aku mengenal orang yang meninggal itu. Contohnya kayak di lingkungan aku misalnya, dari teman aku bilang, paman aku nggak ada dan aku sudah pernah ketemu, sudah pernah ngobrol sama orang itu, dan aku tahu wajahnya itu. Ketika aku dikasih tahu kabar itu, aku takut karena kan aku udah pernah berjumpa sama orang ini gitu. Oh, jadi adik kalau misal kabarnya orang itu kayak artis, kayak apa itu adik ngerasa biasa aja Iya, soalnya selain di luar jangkauan aku yang kenal gitu, kayak masih berita publik atau apa, itu aku masih bisa bisa. menerima. Terus kalau misal berita publik itu dibahas di tongkrongannya adik gitu, adik juga Masih bisa, maksudnya mengerti. masih bisa menanggapi, karena aku juga kadang, namanya juga orang kan ada emosionalnya, entah itu rasa kepedulian atau rasa kesedihan atau rasa apapun itu, dan di situ aku biasanya muncul rasa kepedulian sebagai antar manusia gitu. Oh iya. Jadi kalau misal kayak berita-berita booming kayak artis kayak gitu itu adik nggak terlalu mempermasalahkan Iya, dikarenakan adik juga kurang tahu dengan artis-artis itu ya. iya, Tapi jika dengan orang-orang yang di sekitar, apalagi orang yang udah pernah berjumpa dengan adik, itu adik ngerasa ke-trigger gitu. benar. Adik pernah nggak ngerasa kehilangan ibu yang bikin adik itu berubah dalam cara adik deket sama orang lain? ada ada keperubahan itu, karena yang sebelumnya aku itu ketika ada ibu, aku adalah orang yang sangat-sangat apa ya, ekstrovert. Terus aku setelah kehilangan ibu, aku lebih ke introvert
karena aku kalau mau bergaul sama orang lain itu aku ngerasa gak pantas gitu. Jadi bikin aku yang sebelumnya apa ya, gampang akrab ke orang lain itu jadi mengurangi rasa keakrabanku ke orang lain, karena rasa apa ya, rasa kalah, maksudnya rasa kalah dalam hal kayak aku pantas gak sih bergaul sama mereka sedangkan keadaan aku yang kayak gini setelah ibu aku gak ada, itu kayak udah bikin nilai apa ya, nilai tersendiri. Maksudnya kayak aku nih kalau misalnya bergaul sama mereka aku nggak bakalan pantas karena posisi mereka sama aku ini sudah jauh berbeda. Berbedanya dari mana? Dari segi apapun itu, dari segi keadaan, dari segi tingkatan, atau dari segi kesetaraan itu berbeda. Karena setelah itu aku nggak ada juga, aku tuh bisa dibilang merubah mindsetku juga untuk cara berpikir, untuk cara dari sebelumnya yang menjadi kekanak-kanakan tuh jadi lebih dewasa lagi. Jadi kayak itu mempengaruhi aku apa sih bergaul dengan mereka, karena yang aku cari adalah keadaan dimana seseorang yang aku kasih apa ya, kayak aku kasih rangkulan tuh dalam hal pertemanan tuh kayak aku tuh ini, kalau misal kok katam ya sini mau sambil lipetin mau sih, oke. Aku lebih terpengaruh cara bergaul ke orang lain itu karena yang sebelumnya aku itu gampang akrab ke orang lain, aku jadi lebih pendiam dan lebih ngerasa nggak pantas bagi mereka, karena aku juga ngerasain nggak kesetaraan dalam hal bergaul tuh dari segi keadaan, dengan dimana keadaanku yang sebelumnya itu aku ditinggali ibu dan aku harus dididik oleh keadaan untuk lebih kuat, untuk lebih ngerti sama keadaan entah itu finansial atau keadaan fisik aku sendiri, mental aku sendiri, untuk jauh lebih dewasa lagi. Itu aku jadi ngerasa kayak aku kalau bergaul sama mereka gak bakalan pantas karena mereka masih didampingin orang tua, mereka masih dibimbing orang tua, dan sedangkan aku itu nggak merasakan hal itu gitu. Itu sih yang bikin aku kayak merubah pergaulan aku yang sebelumnya aku akrab ke teman atau ke orang lain, itu jadi bikin aku yang lebih tertutup, dan juga aku merasa apa ya, sangat amat kayak direndahkan sama orang lain karena dengan keadaan aku yang seperti itu. Karena aku pribadi pernah mengalaminya sendiri, ketika itu aku direndahin sama teman dekat aku sendiri karena keadaan yang aku alami. Seperti itu. Jadi adik ngerasa kayak nggak pantas buat berteman sama teman-temannya dikarenakan beda dari segala hal gitu. Menurut adik, bagian dari diri adik apa yang paling terluka pada waktu itu? Yang paling terluka itu ketika waktu ibu meninggal. Ya, ketika aku yang biasanya disuapin, yang biasanya aku ditemenin ketika aku sakit, yang aku disayang, aku diperhatiin, itu semuanya harus hilang ketika itu. Jadi itu yang benar-benar ngerasa bikin aku yang sangat amat sakit, sedih, campur apa ya, merasa kehilangan banget. Jadi adik ngerasa kayak gitu, apalagi disuapin ya, biasanya disuapin sama ibu terus tiba-tiba nggak ada yang nyuapin kayak gitu. Jadi kalau setiap adik makan gitu kayak inget gak? Iya, karena aku juga pernah ada di posisi yang dimana aku lagi di rumah temanku dan temanku itu ngajak makan bareng gitu kan.
makan bareng sama aku sama teman aku juga, tapi di situ dia disuapin sama ibunya dia, jadi kayak aku yang sangat-sangat menyaksikan realnya di depan mata aku sendiri, kayak oh aku dulu pernah loh ada di posisi itu, tapi aku nggak, sekarang udah nggak bisa gitu. Aku ngerasa iri, aku kadang juga setiap makan kayak biasanya aku kalau makan ini tuh biasanya disuapin gitu, aku tuh biasanya kalau mau berangkat sekolah tuh disuapin, sekarang aku apa-apa harus sendiri gitu. Kalau ada nggak hal yang adik takutin kalau adik itu benar-benar ngerasain kesedihan ini yang adik takutin? Yang aku takutin adalah ini yang paling bikin aku saat ngerasa sedih gitu. saat ngerasa sedih tuh yang aku takutin adalah aku kehilangan lagi seseorang yang paling aku sayang di hidup aku. Jadi adik ngerasa kayak takut kehilangan yang beneran, kehilangan untuk yang kedua kalinya. Iya, aku intinya nggak mau kejadian jelek itu terulang lagi gitu. Dan aku juga nggak mau ada di posisi itu karena itu sangat menyakitkan bagi aku sendiri. Jadi adik ngerasa sakit gitu ya. Dari semua yang adik ceritain hari ini, apa yang paling berarti buat adik? Yang paling berarti itu ketika aku bisa mengenali diriku sendiri dengan posisi trauma itu tadi udah aku alami dan menjadikan aku orang yang lebih dewasa, lebih baik, lebih kuat dan lebih ngerti ke diri aku sendiri antara kemampuan aku untuk melakukan suatu hal gitu. Ada yang mau diceritain lagi? Insya Allah udah cukup karena udah tahu juga alasannya. Ternyata dari trauma aku itu adalah aku belum sepenuhnya menerima keadaan apa yang aku pernah alami gitu. Setelah ngobrol sama saya hari ini, hal apa yang paling berarti buat adik? Yang paling berarti adalah aku bisa menemukan jawaban aku sendiri kenapa aku masih selalu trauma dengan masa-masa itu gitu, Kak. Jadi dikarenakan waktu konseling kita udah hampir selesai, izin mengakhiri konseling ini ya. Jadi dari konseling ini bisa saya simpulkan kalau adik itu mengalami trauma yang ternyata trauma itu dikarenakan adik udah pernah kehilangan seseorang yang paling adik sayangin, lalu kemudian setelah kejadian itu adik ngerasa kalau dengar suara siaran orang meninggal, orang kehilangan, itu adik ngerasa ke-trigger dan ngerasa kalau semisal lagi di tongkrongan ketemu teman-teman itu ngerasa kayak kalau membahas soal kehilangan apalagi orang yang pernah adik jumpain itu adik juga ngerasa ke-trigger gitu ya. Benar. Tapi kalau semisal membahas kayak orang lain itu tidak apa-apa kan? Seperti itu ya. Iya. Oke, adik izin mengakhiri sesi konseling pada sore hari ini. Terima kasih udah mau berbagi cerita dengan saya. Kita akan menjadwalkan pertemuan sesi selanjutnya. Nanti jika adik butuh, adik boleh chat WA saya. Nanti kita jadwalkan pertemuannya ya. Iya. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Iya.